Cita untuk berjumpa dengan Anda, dan karena ini masih bulan Januari, sah-sah saja untuk berkata selamat tahun baru, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, tidak berhenti dengan habisnya kalender, tidak berhenti dengan berlalunya waktu atau hari, tetapi penyertaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, mari saya undang kita lihat Ulangan pasal yang ke-20, Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20, di sana Anda akan menemukan tentang hukum perang, Nah, yang menarik dari hukum perang adalah Tuhan memberitahukan kepada orang Israel apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan ketika mereka memasuki medan peperangan. Saya percaya bahwa hidup adalah peperangan rohani, dan dalam bagian dari peperangan rohani ada banyak prinsip yang kita bisa ambil dari sini. Nah, lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Pada ayat ke-5 dan 8, tiba-tiba Alkitab bicara tentang 4 jenis orang yang tidak perlu masuk dalam medan peperangan. Ada 4 jenis orang, ayat 5 sampai 8, yang tidak diperbolehkan masuk dalam medan peperangan. Siapa keempat jenis orang yang dilarang masuk dalam medan peperangan di Ulangan 20? Nomor 1 ayat 5, yaitu mereka yang membangun rumah belum menyelesaikannya. Yang pertama adalah mereka yang membangun rumah belum menyelesaikan. Tuhan berkata boleh pulang, tidak perlu masuk dalam medan peperangan. Nomor 2 ayat 6, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Mereka pun dikatakan oleh Tuhan boleh pulang dan tidak perlu masuk ke dalam medan peperangan. Nomor 3 ayat yang ke-7, yaitu mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikah dengan perempuan itu, dia pun boleh pulang dan tidak perlu masuk ke medan peperangan. Saya curiga setiap kali mau berperang banyak laki-laki ngelamar perempuan supaya tidak perlu masuk medan peperangan gitu ya. Nomor 4 ayat 8, mereka yang takut dan lemah hati kata Alkitab, mereka boleh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Jadi secara cepat 4 jenis orang yang tidak perlu masuk dalam medan peperangan. Nomor 1, mereka yang punya rumah, membangun rumah tetapi belum menyelesaikannya. Nomor 2, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Nomor 3, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya. Dan nomor 4, mereka yang takut dan lemah hati. Dari 4 jenis orang yang dilarang masuk dalam medan peperangan, maka orang jenis keempatlah yang paling masuk di akal. Kenapa Alkitab berkata tidak boleh masuk dalam medan peperangan? Mereka yang disebut penakut. Itu yang paling masuk di akal. Kenapa Tuhan berkata penakut tidak perlu masuk ke medan peperangan? Sebab ayat 8, lihat ayat 8 mulai dari kata supaya. Kenapa mereka yang takut dan lemah hati tidak perlu masuk ke dalam medan peperangan? Ulangan 20 ayat 8 berkata supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Sama-sama bilang penakut itu menular. Jadi bukan cuma penyakit yang menular, ketakutan juga menular. Hari ini kalau Anda berani, Anda ketemu tetangga sebelah kiri berkata, resesi 2023 benar, hidup susah. Kemudian Anda masih berani. Tapi besok Anda ketemu tetangga sebelah kanan berkata, betul loh kata sebelah, itu memang hidup susah. Aduh, gaji karyawan sudah mulai dikurangi. Aduh, suami saya gajinya mulai dikurangi. Hidup susah. Anda mungkin masih berani. Besok lagi Anda ketemu tetangga depan berkata, aduh betul ses, betul. Saya jualan sekarang sudah enggak kayak dulu ses. Hidup susah. 10 hari Anda ketemu 10 orang beda-beda, penakut semua. Saya percaya hari ke-11 kita kira bisa jadi penakut juga. Sebab ketakutan selalu menular. Sama-sama bilang ketakutan menular.
Bilang sama sebelah, bukan cuma COVID menular, takut juga menular. Oleh sebab itu dia bilang, penakut tidak perlu masuk medan peperangan. Sebab kalau kamu masuk medan peperangan, kamu akan buat orang lain menjadi takut. Kenapa dia melarang penakut masuk ke medan peperangan? Supaya ketakutan tidak menyebar. Kenapa ketakutan tidak boleh menyebar? Sebab orang yang takut sudah kalah sebelum berperang. Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Ketakutan sudah membuat kita berhenti sebelum mencoba. Orang yang takut sudah kalah sebelum berperang. Ini kita sampai pada minggu yang ketiga dari bulan Januari. Dan masih ada 49 minggu ke depan dari 2023 sampai 2023 selesai. Tetapi kalau 3 minggu ini Anda isi dengan ketakutan, saya percaya 49 minggu yang tersisa kita akan isi kekalahan demi kekalahan. Sebab ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua pasal 1. Ada satu kalimat yang dia ulang sampai 3 kali ketika Yosua akan memulai memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ada yang masih ingat Tuhan bilang apa sampai 3 kali pada Yosua? Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali. Bagi kita pendeta, 1 kali Tuhan bicara itu penting. 2 kali berturut-turut Tuhan bicara hal yang sama, itu sangat penting. 3 kali berturut-turut Tuhan bicara hal yang sama, itu maha penting. Kalau sampai 3 kali dia ulang dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti sangat penting, maha penting bagi kita untuk terus menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama bilang semangat. Belum. Sama-sama bilang semangat. Masih belum semua. Masih di atap saudara. Belum sampai surga. Sama-sama bilang semangat. Kok tambah loyo. Oh Yesus. Sama-sama bilang semangat. Bilang sama sebelah semangat. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Alkitab berkata 7 kali orang benar boleh jatuh, tapi setiap kali dia jatuh dia bangkit kembali. Semangat, sebab kalau Anda takut Anda kalah sebelum berperang. 1 kali Tuhan bilang sama Gideon, Gideon maju perang. Tiup sangkakala, panggil orang-orang laki-laki Israel untuk maju ke medan peperangan bersama-sama dengan kamu. Dia tiup sangkakala, 32.000 orang laki-laki datang, siap maju medan perang bersama-sama dengan Gideon. Tapi Tuhan mengingatkan Gideon, Tuhan berkata, Gideon ingat hukum perang, tanya pada mereka, siapa yang takut pulang. Dia berseru, yang takut 32.000, yang takut pulang. 22.000 orang pulang, yang tersisa 10.000. Artinya dalam hidup ini penakut selalu lebih banyak daripada pemberani. Penakut selalu lebih banyak daripada pemberani. Makanya saya berdoa di tempat ini, jadilah orang-orang pilihan di mana kita benar-benar memberi hati kita, hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berani, apapun yang ada, apapun tantangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bilang, jangan jadi penakut. Yang paling masuk akal adalah orang keempat. Kenapa Tuhan suruh pulang? Tetapi bagaimana dengan 3 orang pertama? Apa hubungannya? Nomor 1, orang yang membangun rumah belum menyelesaikan rumah, suruh pulang. Apa hubungannya belum menyelesaikan pembangunan rumah dengan maju medan perang? Saya dulu waktu masih sekolah di PMP diajar pendidikan moral Pancasila bahwa dalam keadaan penting maka kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan pribadi. Hari itu negara ada dalam keadaan darurat, terjadi serangan terhadap sebuah negara. Tiba-tiba Tuhan berkata, yang bangun rumah belum selesai. Bukankah membangun rumah adalah kepentingan pribadi? Kenapa Tuhan seakan-akan berkata kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan negara? Tidak usah masuk medan peperangan. Bagaimana dengan yang kedua ayat 6? Mereka yang punya kebun anggur usaha belum mendapat hasilnya, tidak perlu maju medan peperangan.
Seakan-akan kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan negara. Apalagi yang nomor 3, nomor 7, tunangan dengan seorang perempuan belum menikah. Apa hubungannya belum menikah dengan maju perperangan? Itu kepentingan pribadi. Kenapa kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan negara? Kenapa Tuhan berkata 3 orang ini tidak perlu masuk medan peperangan? Silakan pulang. Nah, mari kita lihat alasannya. Lihat ayat 5 sekali lagi. Lihat alasannya. Ulangan 20 ayat 5. Orang yang membangun rumah belum menyelesaikannya boleh pulang supaya, apa Bapak Ibu? Jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Lihat ayat 6. Ayat 6 sekali lagi, punya kebun anggur belum mendapat hasilnya, pulang. Kenapa? Mulai dari kata supaya. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Sama ternyata dengan yang pertama. Lihat yang ketiga ayat 7. Mulai lagi dengan mereka yang bertunangan, belum menikah, suruh pulang. Kenapa? Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Berarti alasan 3 orang ini disuruh pulang punya alasan yang sama. Apa itu? Jangan mati. Dengan kata lain Tuhan bilang begini, jangan dulu mati kalau kamu belum menyelesaikan pembangunan rumahmu. Jangan dulu mati kalau kamu belum mendapat hasil dari kebun anggurmu. Jangan dulu mati kalau kamu belum punya hubungan yang intim dengan seseorang yang engkau cintai dan yang mencintai engkau. Jangan dulu mati sebelum 3 hal ini selesai. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan mau bilang jangan dulu mati kalau 3 hal ini belum selesai. Sebab ketiga hal ini adalah tujuan kenapa Tuhan menciptakan setiap manusia. Jadi dia bilang jangan dulu mati. Kalau kamu mati sebelum rumahmu selesai dibangun. Kalau kamu mati sebelum kamu mendapat hasil kebun anggur. Kalau kamu mati sebelum kamu punya hubungan yang intim dengan seseorang. Maka kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Makanya jangan dulu mati. Kalau kamu sudah menyelesaikan 3 hal ini, kamu bisa pulang dengan segala damai sejahtera. Tapi kalau belum, jangan dulu mati. Sebab kalau kamu mati sebelum 3 hal ini selesai, maka kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Hidup punya tujuan. Sama-sama bilang hidup punya tujuan. Jangan seperti orang Cina bilang, saya dengar dari Pak Stefanus Suwarno, jangan seperti orang Cina hidup cuan cia katanya. Co itu kerja, cuan itu duit, cia itu makan. Ditanya kenapa co? Dia bilang co buat cari cuan lah. Masa co buat cari yang lain? Co buat cari cuan supaya dapat duit. Kenapa supaya dapat cuan? Ya cuan buat cia lah, ya toh. Co cuan cia, cuan buat cia lah. Kalau sudah cia kenapa? Dapat tenaga. Tenaga buat apa? Co lagi. Ya toh. Co lagi. Kalau sudah co buat apa? Cuan lagi. Kenapa cuan lagi? Ya supaya bisa cia lah. Kenapa cari cia? Supaya punya tenaga. Tenaga buat apa? Co lagi. Jadi muter sampai Tuhan Yesus datang muter. Co cuan cia, co cuan cia, co cuan cia, co cuan cia. Makanya manusia paling susah lepas dari 3 hal ini. Susah lepas dari kesibukan pekerjaan. Susah lepas dari kebutuhan materi, uang. Susah lepas dari kebutuhan nafsu, siap makan. Itu paling susah. Apalagi hidup ini 1 hari co hanya dapat 1 hari cuan. Nah, susah kan? Co 1 hari dapat cuan 1 hari. Cuan 1 hari habis buat cia 1 hari. Itu susah saudara. Co 1 hari cuan 1 hari. Cuan 1 hari cuma buat habis cia 1 hari. Kalau sampai sakit amsyong kita lah. Sudah sebab kalau sakit nggak bisa co, nggak bisa co, nggak bisa cuan, nggak bisa cuan, nggak bisa cia. Lama-lama kan amsyong. Yang paling susah lebih daripada itu ada orang nggak mau co tapi mau cuan. Nah itu susah. Nggak mau co tapi mau cuan. Nggak mau co mau cuan, bagaimana caranya? Cia orang lah. Nipu orang. Setelah cia orang apa? Cao dia. Dia cao. Bilang sama sebelah jangan co cuan cia.
Bilang sama sebelah, jangan cocoan cia. Bilang sama sebelah, apalagi yang cao tadi, jangan. Amin, 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 amin. Hidup punya tujuan, sama-sama bilang hidup punya tujuan. Nah, apa 3 tujuan hidup? Mari kita nomor 1. Semoga selesai, kalau enggak nomor 1 saja. Biasa Pak Doni, kasih 3, 1 saja yang dibahas. 1, rumah. Kenapa dia bilang, kalau rumahmu belum selesai, jangan dulu mati. Sebab tujuan Tuhan menciptakan kamu adalah bagian rumah. Apakah kita properti di mana-mana? Tunggu dulu. Rumah dalam Alkitab itu selalu bicara tentang hidup manusia. Anda pergi ke 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 16. Kita baca ini saja. Walaupun dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. 2 Korintus 6 ayat 16. Bunyinya hampir-hampir sama. 1 Korintus 3 16. 1 Korintus 6 19. 2 Korintus 6 ayat 16 semua bunyinya hampir sama. Tapi kita baca 1 Korintus 3:16, ini yang paling pendek, paling jelas. Dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Paulus berkata, tidak tahukah kamu adalah baitnya Allah? Apa itu bait? Bait dalam bahasa Indonesia kebetulan diambil dari bahasa Arab modern. Dan banyak orang tidak sadar bahwa banyak bahasa Arab modern menyadur dan mengambil dari bahasa Ibrani kuno. Dan kebetulan kata bait dalam bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab yang punya nama yang sama. Bait dan punya arti yang sama. Dan kebetulan bahasa Arab modern, kata bait dalam bahasa modern sama dengan kata bait dalam bahasa Ibrani kuno yang berarti rumah. Ulangan 20 ketika dia berkata, kalau kamu membangun rumah belum menyelesaikannya, kata rumah di situ bahasa Ibrani kuno, bahasa aslinya adalah bait. Jadi ketika dia berkata bangun bait, apa itu bangun bait? Bangun bait adalah bangun rumah Allah. Siapa rumah Allah? Anda dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumahnya Allah. Berarti bangun ini rumah, berarti membangun ini hidup. Artinya membangun hidup kita menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam memperlakukan orang, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam keramahan, dewasa dalam kebajikan, dewasa dalam kekudusan, dewasa dalam iman. Kalau kamu belum dewasa, hidupmu belum dewasa, jangan mati dulu. Sebab kalau kamu mati sebelum hidupmu menjadi pribadi yang dewasa, maka kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Anda masih ingat ayat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Nah, saya dengar ada banyak rekan-rekan pendeta bilang begini, tidak ada manusia sempurna. Saya bilang ini hanya perbincangan pribadi. Saya bilang, tadi kamu bilang tidak ada manusia sempurna. Tolong tanya, bukankah di Alkitab Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna? Kalau tidak ada manusia yang sempurna, kenapa Tuhan Yesus berkata sempurnalah kamu? Kenapa dia menyuruh kita sempurna kalau dia tahu kita tidak bisa sempurna? Berarti kalau dia suruh kita bisa sempurna. Teman saya jawab, tapi kan memang tidak ada manusia sempurna. Mana manusia sempurna? Kamu mau mengaku sempurna? Saya bilang begini, tunggu dulu. Saya setuju. Secara manusiawi kalau kita dibilang manusia sempurna, kita ragu-ragu. Sebab istilah sempurna kita adalah istilah standar untuk Tuhan. Sempurna yang kita maksud adalah sempurna tidak bercacat celah. Nah, kalau sempurna yang dimaksud adalah sempurna tidak bercacat celah, saya setuju tidak ada manusia yang sempurna, sebab hanya Tuhanlah yang sempurna tidak bercacat celah. Kesempurnaan Tuhan adalah kesempurnaan tidak bercacat celah. Apa artinya Tuhan sempurna tidak bercacat celah? Ada 3 menurut saya. Nomor 1,
Tuhan sempurna, tidak bercacat celah. Sebab nomor satu, Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Kehendak Tuhan tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari keluarga miskin, orang tua Anda tidak mau. Tetapi sekalipun demikian, rencana Tuhan dalam hidup Anda tidak pernah salah. Anda lahir dengan keterbatasan fisik, dengan cacat fisik. Saya berempati buat Anda. Tapi saya mau berkata, Tuhan tetap tidak pernah salah. Anda bilang, Tuhan waktu ciptakan saya ngantuk mungkin, makanya kurang tangan. No. Tuhan ketika punya rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari keluarga hasil korban pemerkosaan. Tapi saya mau bilang sama Anda bahwa Anda tetap tahu satu hal, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Amin. Jangan pernah salahkan Tuhan apapun, sebab Dia tidak pernah salah. Rencananya tidak pernah salah, kehendaknya tidak pernah salah, keinginannya tidak pernah sama, perbuatannya dalam hidup kita tidak pernah salah. Nomor dua, Tuhan sempurna, tidak bercacat celah. Sebab nomor dua, Tuhan tidak pernah gagal. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Perbuatan Tuhan tidak pernah gagal. Dia yang memulai, Dia menyelesaikannya sampai selesai, sampai sempurna. Sebab Dia tidak pernah gagal. Perbuatannya tidak pernah gagal, karyanya tidak pernah gagal. Setan mencoba menghentikan berkali-kali perbuatan Yesus. Setan mencoba menghentikan berkali-kali karya keselamatan Kristus muka bumi 2000 tahun yang lalu. Tapi setan tidak pernah berhasil, sebab Tuhan tidak pernah gagal. Semua yang Dia firmankan, Dia pasti akan menggenapi. Semua yang Dia janjikan, pasti Dia lakukan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Anda merasa Tuhan gagal dengan saya mau bilang nomor satu, mungkin bukan Tuhan yang gagal, Anda yang gagal taat kepada perintahnya. Nomor dua, kalau Anda merasa Tuhan gagal dengan hidup Anda, nomor dua, bukan Tuhan yang gagal, mungkin belum ending, belum selesai. Tunggu sebentar, Anda akan lihat di akhirnya Tuhan tidak pernah gagal. Makanya kita suka nyanyi lagu, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Itu Tuhan. Dia berjanji, Dia berfirman. Dia berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Nomor tiga, Tuhan sempurna. Sebab nomor satu, Dia tidak pernah salah. Nomor dua, Dia tidak pernah gagal. Nomor tiga, Dia tidak pernah berbuat dosa. Tuhan sempurna, tidak bercacat celah, sebab Dia tidak pernah berbuat dosa. Tuhan tidak buat dosa. Tuhan tidak pernah buat kejahatan, sebab Dia bukan sumber kejahatan. Dia bukan pelaku kejahatan. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan kalau kita balas dengan bohong, Tuhan gak mungkin balas dengan membohongi kita. Tidak mungkin, sebab Tuhan tidak bisa berbohong. Tuhan tidak bisa berdusta. Kenapa Tuhan tidak bisa bohong? Sebab Tuhan tidak bisa buat dosa. Waktu kita tidak setia, kata Paulus, Tuhan tidak mungkin membalas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan. Paulus berkata, waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa Tuhan tetap setia? Kenapa Tuhan gak balas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan? Sebab Tuhan tetap setia, sebab Dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Artinya Tuhan kudus. Dia tidak bisa buat dosa. Tuhan tidak bisa berzina. Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Tuhan tidak bisa berbuat tidak kudus. Tuhan tidak bisa tidak tulus. Tuhan harus kudus. Tuhan harus tulus. Tuhan harus benar. Tuhan harus jujur. Tuhan harus benar. Sebab Dia adalah Allah yang tidak berbuat dosa. Nah, kalau kesempurnaan Tuhan berarti tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah berdosa. Kita tidak bisa diukur dengan kesempurnaan itu.
Sebab kita sudah pernah buat salah dan kemungkinan besar ke depan masih akan berbuat salah. Kita sudah pernah gagal dan kemungkinan besar di depan kita akan pernah mengalami kegagalan. Kita sudah pernah buat dosa dan kemungkinan besar kalau saya tidak jaga hidup saya dengan benar, saya masih akan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kesempurnaan manusia tidak mungkin kesempurnaan tidak bercacat celah. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus berkata sempurnalah kamu? Apa maksud sempurna di sana? Ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus bilang sempurna? Sebab sempurna di sana menurut saya artinya dewasalah. Dewasalah seperti Bapamu di sorga adalah dewasa. Bertingkah laku, bersikap seperti Bapa di sorga bersikap. Tuhan itu maha kudus. Amin. Kita mungkin gak maha, tetapi kita harus kudus. Tuhan itu maha setia. Anda dan saya mungkin tidak maha, tapi kita harus setia. Tuhan itu maha benar. Kita mungkin tidak maha, tapi kita harus hidup benar. Tuhan maha tulus. Kita mungkin tidak maha, tapi hati kita tetap harus tulus. Artinya dewasalah seperti Bapamu di surga adalah dewasa. Saya setuju dengan perkataan Pak Stephen Tong. Dia bilang bahwa hidup manusia itu ada dua jenis kesempurnaan. Kesempurnaan pertama dari hidup manusia, kata Pak Tong, adalah kesempurnaan seorang bayi. Kesempurnaan seorang bayi. Bayi itu sempurna sebab bayi sempurna dalam kepolosan. Sama-sama bilang polos. Bayi lahir nggak tahu rasa malu. Masa ada bayi yang lahir sudah tahu rasa malu? Keluar bayi oe sampai tutup, sambil menutupi auratnya, nggak mungkin. Sebab bayi tidak mengenal rasa malu. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tidak mengenal rasa malu. Bayi sudah mengenal kepahitan. Bayi sudah mengenal kekecewaan. Bayi sudah mengenal kebencian. Bayi sudah mengenal kejahatan, perbuatan jahat. Enggak. Bayi masih polos, sempurna dalam kepolosan. Sama-sama bilang polos. Makanya bayi boleh gendut, boleh kurus, boleh botak, boleh banyak rambut, boleh siput, boleh sipit, boleh besar mata. Tapi semua orang kalau lihat bayi semua pasti bilang, ih lucunya. Ya toh? Sebab sempurna dalam kepolosan. Tetapi jenis kedua dari kesempurnaan manusia, kata Pak Stephen Tong, adalah sempurna dalam kebijaksanaan. Sama-sama bilang sempurna dalam bijaksana. Kapan seorang sempurna dan bijaksana? Anda ketemu orang tua, keriput sudah kanan dan kiri, rambut ubanan sudah semua, mata mulai buram, telinga mulai sedikit budek, tangan mulai gemetar, jalan mulai tidak lurus, banyak luka dalam hidupnya sebab dia sudah punya banyak penderitaan. Tetapi ketika dia menjadi tua, tidak semua orang tua bijaksana, tidak semua orang tua dewasa. Tetapi ada orang-orang yang ketika melewati semua manis dan pahit kehidupan, dia mulai dewasa dalam berpikir. Dia mengerti tentang kehidupan. Dia bisa mengajar orang-orang yang lebih muda. Dia bisa bicara tentang kebajikan. Inilah orang tua yang sempurna dalam kebijaksanaan. Kalau kita kembali ke Tuhan, Anda pilih sempurna yang mana? Sempurna seperti seorang bayi dalam kepolosan, tidak pernah mengerti luka sakit kehidupan, atau Anda tunggu Anda jadi dewasa, Anda dikecewakan tanpa pernah jadi orang yang kecewa. Anda pernah disakiti tanpa pernah menjadi orang yang pahit. Anda pernah disusahkan tapi Anda hidup tanpa susah. Pernah diangkat, pernah direndahkan. Pernah dipuji, pernah juga dihina. Tapi hati Anda tetap lurus dan murni. Orang yang bijaksana. Anda pilih yang mana? Pulang ke Tuhan sebagai bayi atau pulang ke Tuhan sebagai orang tua yang dewasa? Saya pilih yang kedua. Makanya Tuhan Yesus Matius 7 ayat 24 ketika dia bicara tentang membangun hidup, membangun rumah.
Anda ingat Matius 7:24, dua macam dasar. Dia bicara tentang membangun hidup seperti membangun rumah. Dan lihat Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang sempurna, sama dengan dewasa. Dewasa sama dengan bijaksana. Menurut Pak Stephen Tong, saya setuju berarti. Orang yang sempurna adalah orang yang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang sempurna dalam kebijaksanaan. Artinya dia membangun hidupnya dengan benar. Bagaimana caranya membangun hidup saya, membangun rumah hidup saya supaya jadi selesai dengan benar? Ini jelas ayat 24. Nggak usah neko-neko, nggak pakai rumus macam-macam, nggak pakai metode macam-macam. Sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan itu saja sudah. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Jangan dengar, lupakan. Bilang sama sebelah, haleluya tidak sama dengan halelupa. Halo? Kita sering kali kalau tanya, kemarin minggu lalu khotbah apa? Lupa, Ci. Pokoknya bagus. Susah. Halelupa, halelupa. Kalau di sini haleluya, pulang dari sana halelupa. Makanya kita susah tahu firman Tuhan. Persoalan kita ini bukan kita tidak tahu firman. Persoalan kita ini adalah kita tahu tapi tidak pernah lakukan firman. Itu sama seperti karateka belajar jurus pas berkelahi di jalan dengan preman, lupa jurus. Itu cilaka. Kita tahu firman. Saya selalu bilang begini, Anda kalau disakiti orang, enggak usah tanya pendeta, rugi. Kenapa rugi? Sebab kalau Anda tanya pendeta, Anda udah tahu jawaban pendeta sebenarnya. Anda tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kalau saya dikecewakan orang, itu orang bikin sakit hati sama saya mesti apa? Jawaban pendeta jelas, kamu harus sudah tahu kenapa tanya. Sebab kita tanya pendeta bukan cari solusi, kita cari pendeta buat tanya, cari pembenaran. Itu yang susah. Kita tahu firman tapi kita tidak pernah melakukan firman. Kita tahu firman, sudah disakiti, tanya pendeta buat apa? Pendeta bilang, ampuni. Anda bilang, tapi Pak Pendeta tidak tahu laki saya model kayak apa kan Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta tahu, oh Pak Pendeta biar Tuhan Yesus datang sendiri, tidak bakal dia bertobat Pak Pendeta. Oh susah, Pak Pendeta berkata tetap suruh ngampuni, ampuni, bilang Tuhan Yesus ampuni dia. Anda bilang Tuhan Yesus tunggu dulu Pak Pendeta kalau begini modelnya dia terus saya sudah ampuni dari dulu Pak Pendeta. Tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Udah bilang Tuhan Yesus ampuni. Sudah bilang Tuhan Yesus ampuni. Aduh Pak Pendeta ini hati kan bukan dari batu, bukan dari besi. Ini hati dari daging. Kalau daging disakiti terus sakit Pak Pendeta. Anak Pak Pendeta jawab, tetap bilang Tuhan Yesus, ampuni dia. Ambillah nyawanya Pak Pendeta. Sudah persoalan dengan kita bukan tidak tahu firman. Persoalan dengan kita kebanyakan adalah karena kita tidak pernah melakukan firman. Mengetahui firman tidak akan pernah membebaskan kita dari apapun juga. Melakukan firmanlah yang akan membebaskan kita dari setiap ikatan dosa. Tahu sakit harus diampuni, itu tidak akan pernah membebaskan kita dari roh kepahitan dan kekecewaan. Tidak akan pernah. Kapan saya bisa bebas dari kepahitan dan kekecewaan? Gampang, lakukanlah pengampunan. Tahu orang susah harus ditolong tidak akan membebaskan kita dari keserakahan, keegoisan, dari kekikiran dan kepelitan. Tidak akan. Kapan saya bisa bebas dari kikir, dari pelit, dari keserakahan, dari keegoisan, dari kesombongan? Kapan? Lihat orang susah, Anda bantu langsung. Dia sederhana firman Tuhan ayat 24. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Makanya ayat 26 dia berkata, orang yang membangun rumah di atas pasir mendengar. Jadi sama-sama mendengar. Jadi problemnya bukan di mendengar. Problemnya selalu di melakukan. Anda mau dewasa? Dengar, lakukan. Dan hasil dari dewasa, lihat ayat 25.
25 ada 3 jenis ujian dalam hidup manusia. Ada 3 jenis cobaan dalam hidup manusia. Lihat ayat 25. Nomor 1, turunlah hujan. Nomor 2, datanglah banjir. Nomor 3, melandalah angin. Jadi 3 jenis ujian pencobaan. Nomor 1, hujan. Hujan turun dari mana? Dari atas. Banjir nomor 2, banjir datang dari mana? Dari bawah. 3, angin. Angin bertiup dari mana? Sekeliling kita. Jadi 3 ujian, 3 pencobaan. Hujan dari atas, banjir dari bawah, angin dari sekeliling kita. Apa itu hujan dari atas? Segala sesuatu yang bersifat adikodrati, yang kita tidak pernah bisa hambat, yang kita tidak pernah bisa duga, yang kita tidak pernah bisa tahan, yang kita tidak pernah bisa lalukan. Sesuatu yang bersifat supranatural, serangan kuasa kegelapan, sesuatu yang kita tidak bisa cegah yang terjadi. Itu hujan dari atas. Apa itu banjir dari bawah? Banjir dari bawah dari tempat di mana kita hidup. Kita hidup di dunia, ada godaannya. Kita hidup di dunia, ada godaan buat berbuat dosa. Ada godaan untuk punya nafsu seksual pada orang yang bukan istri atau suami kita. Ada godaan untuk korupsi. Ada godaan untuk berkuasa, menginjak orang lain. Ada godaan untuk menghancurkan hidup orang lain. Itulah banjir dari bawah, dari dunia. Angin di sekeliling itu bicara tentang orang-orang di sekitar kita. 3 ujian dan pencobaan ini akan selalu datang dalam hidup manusia. Tapi orang yang dewasa, sama-sama bilang jadilah dewasa. Ayat 25 berkata, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas. Dia bilang, apa tanda dewasa? Ujian boleh datang. Tantangan boleh datang dari atas, dari bawah, kiri, kanan, muka, dan belakang, atas, bawah. Tapi satu hal tanda orang dewasa, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau punya masalah sedikit, iman mulai goncang dari Tuhan Yesus Kristus, itu tandanya belum dewasa. Ditegur sedikit dengan kebenaran, kemudian ngambek, itu tandanya belum dewasa. Digoda sedikit langsung kleper, itu tandanya belum dewasa. Orang bikin marah, Anda langsung terpancing marah, itu artinya belum dewasa. Sudah gampang. Apa tanda orang dewasa? Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah goyah. Sebab dia dibangun di atas batu. 2023 saran saya cuma satu. Jadilah dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Dewasa dalam kekudusan. Dewasa dalam kebenaran. Dewasa dalam pengendalian diri. Dewasa dalam kesabaran. Dewasa dalam kemurahan. Dewasa dalam kasih. Dewasa dalam sukacita. Jadi dewasa. Aduh, masa bertahun-tahun kata Paulus, seharusnya menurut ukuran waktu kamu jadi pengajar. Tapi sampai hari ini minumnya, maaf, ASI terus. Susah. Marilah dewasa. Persoalan yang kita alami, biarlah mendewasakan kita. Mari dewasa. Bagaimana caranya? Dengar, lakukan. Kalau kamu belum dewasa, jangan dulu mati. Sebab kalau kamu mati sebelum dewasa, kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Diberkati oleh firman Tuhan. Selesai apa lanjut? Tidak ada jawaban. Diberkati, mari kita datang pada Tuhan. Kita datang.